saya tahu menurut data UNESCO, minat masyarakat baca kita ini terendah nomor 2 di dunia. Nah, kalau kita persentasekan itu sekitar 0,001% lah. Nah, kalau misalkan di antara 1000 orang itu hanya 1 orang yang rajin membaca. Coba Anda bayangkan. Nah, di tengah itu ada semacam oase. Pak Topo hadir dengan konsep becak pustakanya. Di tengah tentu rendahnya minat baca masyarakat kita ya. Nah, kehadiran Pak Topo itu saya kira itu wujud dari kesadaran dia mengenai literasi. Nah, saya kira kesadaran ini yang mestinya menular ke pemerintah kita ya. Jadi tidak hanya berhenti di Pak Topo. Misalkan pemerintah membuat konsep bus pustaka atau angkringan membaca atau apalah itu. Sehingga ide Pak Topo ini dengan konsep becak pustakanya ini tidak berhenti hanya di situ. Jadi seperti dia mengayun becaknya itu terus berjalan gitu. Itulah harapan Pak Sutopo saya kira. Becak pustaka muncul itu sekitar tahun 2004 selepas saya pensiun. Dasarnya untuk becak pustaka ini adalah karena saya hobinya membaca. Sejak kecil saya senang membaca, sehingga waktu saya menjadi tukang becak, setiap menunggu penumpang saya pasti membaca di becak itu. Sehingga akhirnya banyak penyumbang donatur buku untuk becak saya. Nah, coba Anda bayangkan ya, untuk menarik masyarakat membaca, dia rela mendesain becaknya. Gitu. Nah, becak itu dia desain memang untuk memancing, menstimulus penumpangnya untuk rajin membaca. Nah, ya kita sebutlah perpustakaan keliling gitu. Padahal dia lakukan itu di usianya yang ya sangat senja, sekitar 75 tahun. Coba Anda bayangkan. Ide saya untuk mewujudkan becak pustaka ini karena masyarakat itu banyak kalau itu bawa HP dan itu sesuatu yang kurang baik ya, sehingga saya di becak saya itu saya taruh buku yang sekian banyaknya ini, kira-kira sekarang jumlahnya 100, agar mereka mau membaca. Saya ajak membaca, ayo membaca. Dan ini ternyata membawa sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Untuk fungsi dari becak ini, yang pertama melayani penumpang, yang kedua melayani masyarakat untuk membaca. Ayo membaca gratis. Ya Bu, saya berangkat bekerja. Ya, hati-hati, mudah-mudahan di perjalanan nggak ada apa-apa. Cerita yang sedikit menarik ya dari becak pustaka yang saya bawa ini ialah tentang seorang penumpang anak SD Tarakanita Bumijo. Waktu itu saya mangkal di SD Tarakanita, ada seorang nenek menjemput cucunya. Dia nggak mau dijemput sama cucunya,
Enggak, Nek, saya mau naik becak Pak Topo sambil baca. Saya persilahkan dia duduk di becak saya. Sepanjang perjalanan anak itu membaca buku. Sampai ke rumah dia nggak mau turun. Loh, kok nggak mau turun? Pak, saya bacanya belum selesai. Saya diantar kembali ke sekolahan. Terpaksa ya saya kembali ke sekolah lagi. Sampai di sekolah ketemu neneknya lagi. Lalu saya buat kebijaksanaan. Yang dibaca saya suruh menyelesaikan baca di rumah. Saya tambah 1 buku lagi. Ya, saya kira apa yang dilakukan Pak Topo ini sebagai upaya strategi dia untuk menarik penumpang ya, karena memang desain interiornya itu yang sangat unik gitu. Tapi lepas dari itu, saya nilai bahwa Pak Topo ini mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. Dia berupaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Dan itu sangat jarang dilakukan oleh orang di situasi zaman yang sekarang ini, dan itu sangat langka. Ini adalah piagam penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam rangka pemberian piagam literasi Kota Yogyakarta sebagai becak pustaka di Yogyakarta oleh Pak Wali Kota Yogyakarta. Pak Topo ini kan menjalankan profesinya sebagai tukang becak untuk menafkahi keluarganya. Apalagi istrinya sekarang sedang sakit. Nah, tapi yang luar biasa menurut saya, Pak Topo ini bukan hanya menafkahi keluarganya, tetapi dia menafkahi nilai-nilai positif terhadap orang lain. Dan itu saya kira mahal harganya. Pak Topo dengan becak pustakanya sangat memberi inspirasi bagi banyak orang, termasuk saya yang sudah meminjam bukunya. Selain membaca buku, hobi saya adalah olahraga, melukis, membaca, dan yang bersifat sport ya. Contohnya, saya adalah seorang mantan pelari maraton, mantan pelatih renang, dan sampai sekarang lari 30 menit, push up 10 kali, dancing masih saya laksanakan setiap hari untuk menjaga kesehatan. Padahal saya usianya 75. Terima kasih Tuhan. Di tengah minat membaca masyarakat kita yang rendah, Pak Topo hadir sebagai inspirasi. Dia menginspirasi banyak orang. Dia dengan konsep becak pustakanya itu, dia meminjamkan buku kepada penumpang, kepada orang-orang, dan itu gratis. Dan upaya ini menurut saya adalah tindakan nyata yang sangat bermanfaat. Dilakukan Bapak semua segala kerjaannya Bapak
semua yang dilakukan itu hati ibu senang gembira. Anak cucu juga senang sekali. Tadi saya sudah nelpon anak saya yang perempuan, Bapak baru syuting, ditanya jawab begini-begini. Ya hati saya juga senang mendengar Bapak di syuting dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk menjadi pemenang, bangsa Indonesia ini apabila menginginkan untuk menjadi pemenang, syaratnya adalah harus rajin-rajin membaca, baik itu ilmu pengetahuan, sejarah, segala macam itu sumbernya dari membaca. Sehingga membaca harus menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Karena di dalam buku terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan. Buku adalah guru yang paling sabar. Selama saya menyenangi buku-buku untuk saya baca, telah banyak penerbit-penerbit di Jogja ini yang saya jumpai. Sejak saya SD sudah saya kenal adalah penerbit Erlangga, karena isinya begitu baik dan bahkan buku-buku mata pelajaran itu dari Erlangga. Selamat siang. Ada buku baru nggak? Ada buku baru banyak. Silakan ambil baca. Oke. Saya sekalian aja Pak. Dan bagi saya, Pak Topo itu adalah pahlawan literasi, pahlawan kebudayaan. Release me, let me go, for I don't love you anymore. To be alive and be a sin. Release me, my God, and upon the you love me, life is forever. To release me and let me love again. Release me, let me go, for I don't love you anymore. To be alive and be a sin. Release me, my God, and upon the you love me, life is forever.